Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu kemarin. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian buka buku paketnya. Kemudian kalian harus mulai fokus ya. Kita akan mulai. Kita hari ini akan belajar tentang sumber energi. Seperti yang kalian ketahui bahwa energi itu adalah tenaga gitu artinya ya. Jadi energi adalah kemampuan kita untuk melakukan kegiatan. Nah, ada beberapa macam-macam sumber energi. Nah, macam-macam sumber energi yaitu ada energi matahari, ada energi dari makanan, energi air dan angin, energi minyak bumi dan gas alam, kemudian ada energi listrik dan ada energi baterai. Nah, sekarang kita akan membahas dulu energi matahari. Kalian sudah tahu kan matahari itu apa? Ya, matahari adalah sumber energi yang paling terbesar di dunia ini. Nah, fungsi energi matahari seperti yang kalian ketahui gunanya untuk menghangatkan tubuh, untuk mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan bahan makanan seperti membuat garam, kemudian untuk fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini akan membantu tanaman atau tumbuhan agar tetap subur. Nah, ketika tanaman atau tumbuhan subur, akan dibuat menjadi energi makanan ya yang akan diserap oleh tubuh kita. Nah, manusia ini mendapat makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga bisa berkembang dengan baik dan subur apabila mendapatkan energi dari matahari. Nah, jadi kita ini saling berketergantungan ya, dari kita membutuhkan energi matahari. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi matahari. Nah, semuanya membutuhkan energi. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup masing-masing. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita, maka dari itu kita harus memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Nah, manfaat energi makanan untuk tubuh kita yang pertama untuk mengganti sel-sel yang rusak, kemudian menggerakkan organ-organ tubuh kita supaya tetap aktif, memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi dari energi matahari, kemudian energi makanan, kemudian diolah menjadi energi untuk tubuh kita. Semuanya saling berketergantungan. Nah, gunanya apa sih energi makanan itu? Untuk beraktivitas seperti bekerja, membersihkan rumah, bermain, dan olahraga, dan masih banyak lagi. Itu fungsi dari energi makanan. Selanjutnya, energi angin. Nah, kalian pernah mendengarkan angin atau kita pernah merasakannya lah ya. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Dan manfaat energi angin adalah untuk menggerakkan perahu layar atau layang-layang, juga kincir angin. Nah, kincir angin tersebut akan diolah menjadi listrik kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Selanjutnya adalah energi air. Nah, energi air adalah energi yang dapat dimanfaatkan bisa digunakan untuk bahan pembangkit listrik tenaga air. Maksudnya gimana? Jadi energi air ini dimanfaatkan gerakannya. Jadi air yang berada di tempat yang besar dan tinggi akan dimanfaatkan energinya atau gerakannya untuk membuat listrik. Air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus air yang cepat, dan di bagian bawah bendungan arus tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan generator listrik. Selanjutnya ada energi minyak bumi dan gas alam. Sumber energi berasal dari bahan bakar. Nah, bahan bakar ini berasal dari minyak bumi ya. Contoh hasil pengolahan minyak bumi misalnya bensin, solar ya, yang digunakan sehari-hari misalnya untuk kendaraan seperti itu. Bensin digunakan untuk kendaraan, dan bahan bakar lainnya misalnya kayak untuk kompor dan gas. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik digunakan untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari, misalnya mencuci, memasak, menyetrika. Nah, sumber energi listrik ini ada beberapa. Misalnya ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, tenaga gas, tenaga nuklir, dan tenaga diesel. Jadi banyak sekali pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada energi baterai. Nah, kalian pasti pernah melihat dan pernah menggunakannya.
Jadi di dalam batu baterai ini terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Baterai itu dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang disimpan di dalam baterai kemudian digunakan untuk misalnya menyalakan senter, jam dinding, radio, TV, dan sebagainya. Selanjutnya kita buka di halaman 32. Nah, silahkan kalian membuka di halaman 32, ada judul teks air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik seperti yang tadi kita sudah bahas. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah, ada beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Misalnya ada PLTA Jatiluhur yang ada di Purwakarta, PLTA Maninjau yang ada di Agam Sumatera Barat, PLTA Karangkates di Malang, PLTA Sigura-gura di Semorea Sumatera Utara, PLTA Musi dan PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri. Selanjutnya di halaman 34, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Nah, bayu atau angin ini memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Nah, kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Nah, dari generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, itulah pembahasan dari Umi mengenai macam-macam sumber energi. Mudah-mudahan kalian memahami dan menyimak dengan baik ya. Tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya kita akan memasuki materi di pembelajaran kelima di halaman 39.